Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama dan utama sekali kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul di permata kuliahan Manajemen Kesehatan Olahraga dan Rekreasi. Perkenalkan, nama saya Silaci Palimuci, NIM 20340013. Di sini saya akan memaparkan materi tentang merancang kegiatan manajemen di bidang kesehatan dan rekreasi. Baik, apa itu manajemen? Untuk diketahui, manajemen merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai kader, pemimpin, atau manajer pada suatu organisasi perusahaan tertentu. Profesi manajer merupakan sebuah profesi atau jabatan spesifik dan prestisius sebagai decision maker yang dapat menentukan berkembangnya suatu organisasi perusahaan di masa mendatang. Secara umum, manajemen dapat disimpulkan sebagai manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mengatur sumber daya lainnya. Manajemen adalah tindakan memikirkan dan upaya mencapai hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok terdiri dari tindakan memberdayakan bakat manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen adalah kekuatan menjalankan suatu usaha yang ditanggung jawab atau keberhasilan atau kegagalannya. Manajemen adalah usaha melakukan hal-hal melalui manusia, usaha melalui peralatan disebut teknologi. Baik, selanjutnya fungsi perencanaan dalam manajemen. Perencanaan adalah tentang tujuan perusahaan dan cara mencapai tujuan tersebut. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Merancang manajemen. Pertama, planning. Planning atau perencanaan itu mencakup proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut dan menyusun rencana guna memandukan, mengkoordinasi sejumlah kegiatan. Menurut Robin 2004 halaman 8. Perencanaan merupakan proses terpenting dalam sebuah fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Selanjutnya, pengorganisasian. Perorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan agar pekerja dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Mugiono Hartono 2014 di halaman 16. Jadi perorganisasian merupakan suatu proses pembagian tugas atau pengelompokan kelompok agar suatu tugas dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, penggerakan, actuating. Penggerakan merupakan aktivitas dalam manajemen yang berhubungan dengan
pemberian bimbingan, saran-saran, motivasi, penugasan, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengarahan difokuskan pada aktivitas masing-masing orang pada tiap-tiap unit. Dengan pengarahan ini akan terhindar dari kekeliruan dan bahkan kerugian. Selanjutnya pengawasan, controlling. Agar organisasi bergerak ke arah tujuan yang diharapkan, maka diperlukan pengendalian secara periodik dan terus-menerus oleh seorang pemimpin. Pengendalian merupakan serangkaian pengawasan agar pekerja berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah dan sedang dilaksanakan sesuai dengan direncanakan. Maka setiap organisasi melakukan kegiatan pengawasan atau kontrol atau pemantauan ataupun pengendalian menurut Paturus 2012 halaman 68. Jadi kesimpulannya, pengawasan adalah pengendalian terhadap anggota organisasi agar tugas yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh suatu manajemen. Pengawasan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas manajemen agar lebih baik. Jadi dalam manajemen ada 4 unsur. Yang pertama planning, kedua organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling. Jadi yang 4 itu harus berjalan dengan lancar dan sempurna agar tujuan perusahaan atau tujuan sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar. Jika salah satu saja tidak berjalan dengan lancar atau salah satu tidak sesuai dengan aturan yang kita buat, maka tujuan utama kita akan terkendala. Kalau terkendala, bisa-bisa apa yang kita planningkan itu tidak berjalan dengan sempurna dan dengan lancar. Jadi semuanya harus berjalan sesuai dengan ketetapan. Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Fungsi planning, perencanaan, kita harus merencanakan acara itu dari jauh-jauh hari. Kita rencanakan apa yang harus kita lakukan sebelumnya agar berjalan dengan lancar. Dan perorganisasiannya organisasi kita harus dengan baik. Di organisasi semuanya agar sesuai jalannya. Dan actuating diarahkan orang-orang tersebut. Misalnya tugas tim kesehatan apa, tugas tim SDM apa, tugas kebersihan apa. Jadi mereka mengerjakan dengan porsinya masing-masing. Dan controlling, kita harus mengontrol semuanya agar berjalan dengan lancar. Merancang manajemen. Yang pertama planning. Tanpa planning yang jelas, maka suatu acara tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi yang terpenting dalam sebuah acara, kita harus merancang planning atau merancang dengan baik. Organisation. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan agar pekerja dapat diselesaikan dengan baik.
Jadi pengorganisasian merupakan suatu proses pembagian tugas atau pengelompokan kelompok agar suatu tugas dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini dapat kita lihat di sini kita sebagai manajemen, dan ini anggota kita. Setiap anggota dia punya bawahan. Jadi setiap bawahan itu harus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajer, agar suatu organisasi itu dapat berjalan dengan lancar. Actuating, penggerakan, adalah fungsinya manajemen yang berhubungan dengan bagaimana cara menggerakkan bawahan agar bekerja dengan baik dan penuh kesadaran tanpa paksaan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara aktif. Dan untuk melakukannya dibutuhkan kepemimpinan. Kita sebagai pemimpin di sini, dan ini anggota kita. Anggota kita harus mengikuti apa yang kita inginkan. Di sini adalah teknik-teknik penggerakannya, ada commanding, memberikan komando atau perintah, mengatur dan membuat staf untuk melancarkan pekerjaan, direction, memberi pengarahan, memberikan petunjuk-petunjuk, saran atau instruksi kepada staf harus diberikan dengan jelas. Jadi yang diberikan harus dengan jelas. Dan berkomunikasi, proses di mana ide-ide ditransmisikan dengan tujuan untuk mencapai efektivitas kegiatan. Controlling, pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mengukur dan membandingkan antara perencanaan yang telah dibuat dan pelaksanaannya. Jadi semuanya harus dikontrol. Tanpa pengontrolan, apa yang kita rencanakan tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya, pengawasan adalah pengendalian terhadap anggota organisasi agar tugas yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh suatu manajemen. Pengawasan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas manajemen agar lebih baik. Manajemen pelayanan kesehatan. Pengertian manajemen kesehatan. Manajemen pelayanan kesehatan berarti penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pelayanan kesehatan untuk sistem dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur teratur, menetapkan orang-orang yang terbaik pada bidang-bidang pekerjaannya, efisiensi, dan yang lebih penting lagi adalah dapat menyenangkan konsumsi atau membuat konsumen puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Contoh kegiatan olahraga dan cek kesehatan, yaitu contohnya cek kesehatan dan kita meletakkan ikuti serunya Zumba. Jadi orang bisa datang, yang pertama tertarik karena ada aktivitas Zumba, tarian Zumba untuk berolahraga. Selanjutnya dia bisa tes mencek kesehatannya. Itu salah satu cara untuk membuat orang lebih banyak datang ke acara cek kesehatan kita. Manajemen di bidang kesehatan dan rekreasi, planning atau perencanaan, membuat program senam dan pemeriksaan kesehatan contohnya. Organizing, organisasi, struktur organisasi untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau kita sudah ada rencana, kita harus buat struktur organisasinya untuk pelaksanaan kegiatan. Actuating, penggerakan, ketua pelaksana dan anggota kelompok saling bersinergi satu sama lain. Controlling, pengawasan dan evaluasi. Jadi kita terus melakukan evaluasi agar dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Itulah
Materi dari saya tentang merancang kegiatan manajemen di bidang kesehatan dan rekreasi. Banyak maaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.